sekali lagi bahwa mata kuliah komunikasi lintas agama ini berguna untuk apa? Untuk para mahasiswa studi agama khususnya. Karena apa? Karena mahasiswa studi agama itu dia dijejali teori-teori tentang agama-agama. Maka dengan sendirinya ketika dia bergaul di masyarakat setelah mahasiswa itu sudah selesai, maka harus tahu situasi keagamaan umat beragama khususnya di Indonesia. Nah, umumnya di seluruh dunia. Jadi ketika mahasiswa atau sarjana studi agama bergaul dengan beragam agama, nah kalau tidak dimiliki tentang ilmunya, bagaimana cara bergaul? Nah, bergaul itu berarti cara komunikasi juga. Itu nanti tidak akan tercipta katakanlah hubungan yang harmonis. Nah, sama karena kita sebagai human being, sebagai makhluk manusia, sebagai social being, sebagai manusia beragama juga manusia sosial. Jadi manusia itu sebagai social being dan juga religious being. Sebagai makhluk sosial juga sekaligus makhluk religius. Nah, tidak akan bisa lepas dari bergaul dengan beda-beda agama, ya. Nah, jadi pentingnya komunikasi mata kuliah komunikasi lintas agama ini agar para sarjana studi agama bisa bergaul dengan toleran, dengan bijak. Nah, ketika mahasiswa itu tidak punya pemahaman ilmu tentang komunikasi lintas agama ini, seolah-olah mereka ya begitu sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan perasaannya, dan sesuai dengan pengalamannya. Jadi ketika bergaul dengan antara agama, mereka terkesan tadi ya malu, atau terkesan muncul tadi anarkis, terkesan munculnya tuh kecurigaan. Karena apa? Karena ketika bergaul beda agama, di situ terasa bahwa agama itu bermain sebagai hal-hal yang paling vital. Artinya agama itu menjadi alat terukur total yang paling hakiki dari kehidupan manusia. Nah, jadi beda dengan ekonomi, hubungan politik, hubungan budaya, dan hubungan yang lainnya. Karena agama ini sebagai sebagai sumber munculnya hubungan-hubungan yang lain, atau dengan kata lain, semua hubungan aspek-aspek kehidupan manusia, ekonomi, budaya, sosial tetap berlandaskan agama, karena agama memberikan satu tawaran kesuksesan yang rohani. Jadi ketika manusia berhubungan tanpa dengan agama, maka tidak akan ada nilainya. Jadi seolah-olah ruh hubungan itu adalah kosong. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan nanti komunikasi agama ini dipahami sehingga sarjana agama, sarjana studi agama ini tidak kaku ketika mereka misalnya, siapa tahu Anda di antara sarjana studi agama ini pergi ke Amerika atau pergi ke negara-negara yang agamanya Hindu seperti India atau Buddha seperti RRC dan sebagainya. Dia tidak canggung. Atau paling sederhananya kita berkunjung ke Indonesia misalnya. Di Indonesia kan mayoritasnya Islam. Nah, di sela-sela mayoritas Islam itu ada sisi lain yang beragama selain Islam seperti di Papua. Nah, ketika adik-adik pergi ke Papua, nah, di situ berhadapan dengan mayoritas Kristen. Ketika adik-adik di NTT, maka berhadapan dengan mayoritas Katolik. Ketika adik-adik di Bali, maka berhadapan dengan orang Bali, orang Hindu. Nah, oleh karenanya, ketika kalian bergaul dengan mereka, maka ketika punya pengalaman tentang ilmu ini, maka tidak canggung. Akhirnya muncul suatu pertemanan yang baik berdasar pada kepentingan bangsa. Nah, demikian saja. Mudah-mudahan adik-adik tahu tentang tujuan mata kuliah komunikasi lintas agama. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.